Assalamualaikum. Hai, kenalin, namaku Prita HW. Kali ini adalah video pertama aku loh. Dan aku mau sharing tentang ini loh, traveling with baby. Jadi lebih tepatnya sih aku fun camping ya. Buat teman-teman yang keluarga muda pasti ya mikir gimana sih kalau kita pergi-pergi bawa bayi, bener nggak? Nah waktu itu aku sedikit flashback, anak pertamaku namanya si Tangguh, itu masih usia sekitar mau 1 tahun kayaknya. Waktu itu kita memilih untuk camping di Puncak Rembangan. Nah itu ada di Jember, Jawa Timur. Nah emang itu sempet jalannya berkelok-kelok banget ya, karena kita juga pakai motor dan alhamdulillah bisa. Nah pas nyampe sananya emang sih tenda dan segala macamnya udah disiapin. Jadi kalau teman-teman mau memilih fun camping sebenarnya bisa banget gitu. Tinggal nanya aja ke tempat yang dituju itu ada nggak sih penyewaannya. Kalau nggak kita tinggal sewa, kita tinggal belajar untuk masang tenda sendiri juga bisa. It's simple kok sebenarnya. Jadi yang aku mau omongin di sini nanti aku akan berbagi tips ke kalian seperti apa sih kalau kita ngajak bayi buat traveling khususnya camping. Dan ini relate banget loh di musim pandemi sekarang ini ya. Waktu itu aku kan lagi nggak pandemi. Tapi let's say sekarang kita camping itu pas banget. Karena kita nggak berkerumun, otomatis kita jaga jarak dong sama orang-orang. Dan kita fresh gitu kan, in the air, kayak menghirup udara segar lagi. Kita menyatu dengan alam lagi. Dan itu benar-benar bikin kita refresh. Oke, yuk. Sebelum berangkat, pastinya bingung nih problemnya, mau bawa seberapa ya pergi sama bayi? Nggak usah bingung, kita bisa pilih-pilih aja. Kebetulan kali ini aku persiapan untuk 2 balita nih, satu mau 3 tahun, satunya 9 bulan. Nah di sini tinggal pilih baju secukupnya aja. Dan juga bisa pilih bantal, salah satunya perlak yang juga sebagai alas. Dan juga bisa pilih baju hangat kalau memang kita perginya ke dataran tinggi. Jangan lupa juga untuk bawa mainan-mainan yang sederhana ya, kayak buku kain dan semacamnya. Dan P3K juga penting loh, terutama kalau kena serangga, minyak telon, kayu putih, dan sebagainya. Krim-krim juga aku bawa. Dan alat mandi secukupnya, jangan lupa juga vitamin. Handuknya aku pilih bawa yang kecil aja, dan itu bisa dipakai berdua. Nah, kalau di musim pandemi jangan lupa masker, juga hand sanitizer ya. Popoknya, nah ini yang perlu diperhatikan. Kita bisa hitung kira-kira berapa lama ya stay-nya. Karena belum tentu ada minimarket di sana, bisa berabe. Oke, siap deh kita buat pergi. Alhamdulillah makanannya udah datang. Nih aku pesen soto. The most favorite menu itu adalah soto ayam. Karena soto ayamnya Jember ini beda ya. Maksudnya dia lengkap. Tomatnya, ada telurnya, ada kol, ada ini sih biasanya togenya juga, ada ayam, kentang tipis-tipis kayak gini. Panas-panas dimakan di hawa pegunungan, enak banget. Jahenya tadi udah habis karena dipindah di sini supaya anget. Nah, ini ada jahenya udah di sini. Terus juga pesen teh anget. Ini sambil mau cari inspirasi nulis karena kita juga maksudnya lagi piknik nulis di sini. Maklumlah freelancer kalau misal di rumah terus kan kita butuh inspirasi ya. Nah, makan dulu ya, selamat makan. Oh iya lupa nih, sama ada makanan baby Tangguh. Jadi kalau misalkan kita traveling sama bayi, mesti siap-siap yang namanya biskuit kayak gini. Biasanya dicampur sama air, udah lumat sendiri kan. Dan kemarin sempat bawa oatmeal. Jadi oatmeal langganan sih ada di kayak bubur bayi organik itu. Karena hawanya dingin di sini atau bisa nitip kulkas di restoran, tinggal kita kasih pas paginya, jadi nggak rempong. Dan udah minum air putih sih udah pinter, jadi nanti bisa sambil Tangguhnya makan, bunda ayahnya juga makan. Lagi sama baby Tangguh. Jadi tadi kan aku mau curhat atau ngasih tips ya tentang how to travel with baby. Jadi selain kita persiapkan semuanya tuh, baik itu tadi ya persiapan tentang
cemilannya, kemudian kita lagi kemana dan apa aja sih perlengkapannya, kayak tadi kan alas bayi dan lain-lain ya. Nah sekarang kita ada kayak tempat minumnya, setelah itu kita juga siapin pakaian ganti pastinya. Ini udah dari kemarin, sengaja nih pita-pitaan maksudnya buat foto. Terus tadi makanannya kan, yang tadi ini udah habis. Terus air mineral yang penting juga. Nah kita juga yang paling penting tuh persiapan fisik. Karena kalau misalkan bayi kita lagi kayak agak kurang enak badan, kita paksain, atau kita udah tahu daya tahannya kayak apa, kita paksain, itu juga bakalan istilahnya bikin kita rempong di jalan. Nah makanya pastikan kondisi bayi juga saat fit. Nah saat di tempat kita bisa mengenalkan, kalau aku sih sama ayahnya Tangguh lebih ke kayak explore ya, explore misalkan nature gitu ya. Kayak di sini alamnya kan indah banget nih. Nah biarin aja sih, kita nggak takut kotor, buat biarin dia merangkak, main-mainan di rumput, biar rasain pegang-pegang teksturnya rumput, daun kering. Nah sambil kita kenalkan, ini loh, ini alam semesta diciptakan oleh Allah ya, terdiri dari ada kita manusia, ada hewan, ada tumbuhan ya. Dan di sini kita juga dengerin suara alam gemericik air, segar banget. Aku sih percaya ya sama ayahnya Tangguh juga, kalau kita mengenalkan ke alam sejadi ini sama anak kita, sama bayi kita, dia juga lebih peka gitu. Perasaannya juga lebih peka dan sadar bahwa kita ini bagian dari alam semesta yang diciptakan Allah gitu. Jadi bagian dari tadabbur alam juga. Ini nggak hanya sekedar hedon buat kita foto atau apa, selfie atau nggak upload media sosial, enggak, tapi kita juga ajarkan nilai-nilainya di situ. Makanya lebih prefer untuk slow travel ya, atau menikmati perjalanan sambil kita tuh memaknai di sekitar kita tuh ada apa aja. Gitu ya Tangguh ya. Nah ini dia lagi senang-senangnya nih, kayak pengen merangkak nih kan, pengen tahu ini tuh permadani jenis apa. Nggak apa-apa, jadi orang tua jangan takut kotor. Kita ntar bakalan ada gantinya juga. Ini udah mulai bete, udah mulai ngantuk. Oke.